Belum dikasih. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa. Wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Pada pagi hari ini dengan izin Allah, kita sama-sama dapat berkumpul melalui virtual Zoom dalam kajian Majelis Air Mata Murojaah pada putaran kelima. Salat serta salam tak lupa sama-sama sanjungkan kepada tauladan kita, sekaligus junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam serta sahabat dan keluarganya. Semoga kita senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bisa istiqamah menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi terima kasih kepada para peserta, para asatidzah yang pada pagi hari ini bisa ikut bergabung dalam kajian setiap hari Sabtu, kajian Majelis Air Mata Murojaah. Sebelum dimulai, saya selaku MC akan memberikan sambutan sebentar ya terkait Baqarah ayat 38 sampai 48. Dan bagi para peserta bisa dibuka Al-Qur'annya untuk sama-sama menyimak bacaan murattal Al-Ustadz Azam Al-Hafiz, yang semoga dengan ini kita mendapatkan keberkahan, mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada kajian hari ini bisa menjadi amal jariyah, amal kebaikan kita di akhirat nantinya. Amin amin ya rabbal alamin. Langsung saja Kang Haji, saya izin untuk memberikan waktu kepada Al-Ustadz Azam Al-Hafiz. Kepadanya kami silahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Suara saya kedengeran enggak? Suaranya kurang terdengar jelas, Ustadz Azam. Oke, sebentar. Coba ulangi lagi. Cek. Kecil ya? Iya, agak kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, sebentar. Suara terdengar tapi agak kecil, Ustaz. Saya sebenarnya pakai dua akun ini. Kalau Akun saya yang satu lagi. Oh, sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. baik, alhamdulillah jelas sudah, Ustaz. Coba kita akan memurojaah tilawah
mengawali pagi ini dengan membaca surah Al-Fatihah bersama-sama, dilanjutkan dengan surah Al-Baqarah ayat 38 sampai 48, halaman 7 ya kalau di Al-Quran pojok itu. Baik kepada rekan-rekan semua, kakak, adik, bapak, ibu, ikhwan dan akhwat fillah, kita mari membuka surah Al-Baqarah ayat 38. Kita akan tilawah kurang lebih satu halaman, 10 ayat sampai ayat 48. Kita awali terlebih dahulu dengan surah Al-Fatihah ala hadhihi niyah kulliyah salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qulna ihbitu minha jami'a فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين
واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di bagian nanti dulu. Baik. Jazakallahu khairan katsir kepada Al-Ustadz Azam yang telah memimpin tilawatil Quran yang Masya Allah ya, suaranya sangat merdu dan Insya Allah semoga beliau istiqomah senantiasa mendawamkan Al-Quran dan berbagi ilmu dengan para alim, para soleh-solehah ya, senantiasa bisa berbagi ilmunya. Amin ya Rabbal Alamin. Dan juga untuk kita yang mendengarkan juga bisa mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, langsung saja kajian Majelis Air Mata Murojaah pada putaran kelima ini langsung saja akan dimulai ya dengan tema atau seri ketiga yaitu amalan batin untuk hafalan mutkin yang bertemakan kehadiran hati bersama ayat. Kepada Al-Ustadz Kiai Haji Deden Mahyarudin MA atau yang biasa kita sapa dengan sapaan Kang Haji, kami persilahkan dengan segala hormat. Suaranya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala tanzilih. Wassalatu wassalamu ala rasulih. Sayyidina Muhammadin wa sahbihi wa alih. Amma ba'du. Faya hamalatal Quran. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Berjumpa kembali dalam Majelis Air Mata Murojaah. Di majelis ini kita meminta kepada Allah sepenuh hati kita. Semoga diberikan keistiqomahan bersama Al-Quran
sampai akhir hayat kita. Diberikan kelezatan menjaga Al-Quran, kelezatan murajaah Al-Quran, kelezatan mengamalkan Al-Quran. Seperti lezatnya mereguk air dari telaga Kausar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu Al-Kautsar. Di antara makna Al-Kautsar adalah yang paling populer, sungai di surga. Selain juga Al-Kautsar adalah telaganya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di terminal surga. Maka ketika membaca surah Al-Kautsar, ayat yang pertama, kesegaran sudah mulai terasa. Air sungai yang bening, yang mengalir, bersih, sejuk. Bisa dibayangkan di tengah gurun pasir yang begitu panas. Di situ ada sungai yang sejuk, ada sebuah pohon tumbuh di sampingnya. Kita berteduh di situ, di hamparan padang pasir yang luas di hadapan kita. Ada sungai yang mengalir deras dan kita ambil air tersebut, kita basuhkan ke badan kita minum dari airnya, maka kesegaran begitu terasa. Sebenarnya di antara makna Al-Kautsar pun, selain sungai yang mengalir di surga dan selain telaga Kautsar di terminal surga, mauqif adalah juga Al-Quran. Al-Kautsar adalah Al-Quran. Maka sebenarnya orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala membaca Al-Qur'an, maka sebenarnya ia telah diperkenankan untuk merasakan segarnya telaga itu. Setiap ayatnya, setiap surahnya yang kita baca adalah regukan demi regukan kesegaran telaga itu. Seluruh Al-Qur'an lebih segar bahkan daripada sungai yang mengalir. Di majelis ini semoga kita semua diberikan oleh Allah kelezatan mereguk segarnya telaga ayat-ayat Al-Quran. Mereguk segarnya sungai yang mengalir. Kata Ibnu Mas'ud, "Idza waqa'tu fi ali Hamim." Idza waqa'tu fi ali Hamim. Sirtu fi rawdatin ata'annaku fihinna. Katanya begitu. Ketika aku masuk ke dalam Al-Hamim. Al-Hamim itu adalah surah-surah dalam Al-Quran yang dibuka dengan Hamim. Yaitu terdapat 7 surah dalam Al-Quran.
7 surah dalam Al-Quran berurut dari nomor 40 sampai 46, yaitu surah Ghafir, Al-Mu'min, surah Fussilat, surah Asy-Syura, surah Az-Zukhruf, surah Ad-Dukhan, surah Al-Jasiyah, dan surah Al-Ahqaf. Itu disebut Al-Hamim. Ali Hamim, keluarga Hamim. Bisa juga disebut bahwa Al-Hamim adalah Al-Quran seluruhnya. Karena di antara tafsir, Hamim adalah ismun min asma'il Quran. Satu nama dari nama Al-Quran. Berarti Al-Hamim adalah seluruh surah-surah dalam Al-Quran. Kata Ibnu Mas'ud, ketika aku masuk ke dalam Al-Hamim, sirtu fi rawdatin, maka aku menjadi berada di dalam taman-taman. Ata'annaku fihinna, di dalam taman ini aku merasakan bahagia. Aku merasakan ketakjuban yang sangat besar. Ata'annaku fihinna, aku merasakan lezat dan senang di dalam. Apa yang disemukakan oleh Ibnu Mas'ud ini, karena Ibnu Mas'ud sudah merasakan keindahan-keindahan taman ayat Al-Quran, lebih khususnya mungkin ketika riwayatnya menyebutkan Al-Hamim, ketika masuk ke dalam surah-surah yang dimulai dengan Hamim, atau bahkan juga surah-surah seluruhnya di dalam Al-Quran, merasakan keindahannya. Bukan hanya sungai saja yang mengalir di situ sehingga menjadi segar, tetapi ada pohon-pohon yang hijau, ada daun-daun, ada bunga-bunga yang warna-warni, udaranya pun juga sejuk, maka siapapun yang masuk ke taman itu, maka tidak akan pernah mau lagi untuk keluar. Demikianlah orang yang sudah merasakan nikmatnya membaca Al-Quran. Maka inilah yang disebut dengan hadirnya hati bersama ayat. Hadirnya hati bersama ayat. Bisa menikmati keindahan-keindahan ayat. Karena kalau kita berada di sebuah taman, seindah apapun itu taman, maka tidak akan pernah merasakannya kalau hatinya, pikirannya tidak di taman itu. Dia tidak akan pernah melihat indahnya bunga-bunga yang berwarna-warni di hadapannya. Dia tidak merasakan dengan sejuknya udara di taman itu. Juga tidak merasakan indahnya air yang mengalir. Begitu sejuknya, beningnya, tidak pernah. Kenapa? Karena hatinya tidak sedang berada di taman itu. Hatinya kemana-mana. Inilah yang akan kita bahas bersama-sama seperti apa agar hati itu selalu berada bersama ayat. Tidak ghaib, selalu berada bersama ayat, tidak ghaib, selalu hadir bersama ayat. Maka amalan batin untuk hafalan mutin seri ketiga ini, kehadiran hati bersama ayat. Tapi sebelumnya Kang Haji sapa dulu semua yang hadir di sini. Kalau melihat di layar Zoom yang hadir di sini ada 131.
Kang Haji mau sapa dulu pengurus Indonesia Murojaah. Adakah di antaranya yang masuk di taman Hamim ini? Hamimnya, pengajian kita jadi Taman Hamim. Raise hand pengurus. Apakah ada? Pengurus yang hadir di majelis ini hanya 2 orang saja ternyata. Admin dan MC. Ini MC luar biasa nih. Teguh Agus Wahyuda. Bisa menyempatkan diri walaupun kelihatan background-nya sedang kerja ini ya. Sedang di kantor maksudnya. Hari Sabtu tetap kantor karena kerjaannya mengajar ya. Karena ngajar tidak ada berhentinya. Sehat? Teguh sehat? Alhamdulillah sehat walafiat Kang Haji. Alhamdulillah. Semangat ya walaupun sedang beraktivitas. Selagi masih ada waktu di saat Teguh tidak mengajar atau tidak bekerja maka bisa digunakan untuk bersama-sama di majelis ini. Baik Kang Haji, jazakallah. Terima kasih ya Teguh sudah membuka acara ini. Wa iyyak, wa iyyak. Dan juga panitianya ini siapa ya? Adminnya Hufaz Indonesia Murojaah. Mbak Indah ya. Iya Kang Haji. Semoga semuanya ini berarti panitia cuma 1 orang ya. Masya Allah Kang Haji berikan apresiasi juga buat Mbak Indah. Walaupun sendiri tetapi yang diperjuangkannya adalah Al-Quran. Itu di sampingnya banyak malaikat ya. Bi'aidi safarah kiramim bararah. Bi'aidi safarah kiramim bararah. Ada malaikat safarah kiramim bararah. Insyaallah. Juga semua yang hadir nih meskipun sedang berada di kantor misalnya atau sedang berada di jalan atau sedang berada di rumah dengan setumpuk aktivitas bersama keluarga, di situ rumahnya lagi banyak malaikat tuh di situ ya. Maka bagus-baguslah berdoa kepada Allah saat ini, saat kita melangsungkan kajian ini. Bismillah. Ada Ustadz Azam. Apakah masih aktif di sini, Ustadz Azam? Alhamdulillah, Ustadz Azam. Terima kasih sudah membuka dan memberikan kesejukan majelis ini dengan tilawahnya Ustadz Azam. Kang Haji serasa diguyur hujan telaga Kausar nih dengar bacaannya. Waalaikumsalam Kang Haji, insyaallah. Waalaikumsalam. Sehat selalu Ustadz Azam ya. Sehat. Dan siapapun di sini yang mau menjadi qori pembuka majelis ini silahkan mengajukan diri ke panitia ya. Misalkan saya nih ingin mencoba berbagi tilawah. Dan untuk insya Allah pekan depan sekiranya Allah berikan kesempatan itu halaman berikutnya. Halaman yang barusan dibaca oleh Ustaz Azam itu halaman 7. Nanti halaman yang ke-8. Bisa dipersiapkan, bahkan kalau bisa dibacanya dengan hafalan. Sekalian setoran aja tasmi 1 halaman begitu ya. Tasmi 1 halaman Al-Quran. Terima kasih Ustaz Azam. Jazakumullah ahsanul jazak. Amin, amin wa iyyakum Haji. Dan kepada semua yang hadir tidak bisa saya sebutkan satu persatu karena banyak, ada 130. Tetapi semuanya semoga diberikan oleh Allah keistiqomahan bersama Al-Quran, diberikan kelezatan menikmati setiap ayat-ayat Al-Quran, setiap kali murojaah
ataupun setiap kali kita menghafal atau bertilawah Al-Quran. Pernah makan kepiting enggak? Ada yang pernah makan kepiting? Kita tanya aja Ustadz Azam ya. Ustadz Azam pernah makan kepiting di sebuah restoran? Pernah Ustaz. Pernah. Ada Ustadz Baim nggak di sini? Pontianak. Jadi waktu Kang Haji ke Pontianak, tahun berapa itu ya, lupa ya. Di situ Kang Haji pernah diajak ke restoran kepiting. Dan sejujurnya, mudah-mudahan ya ada orang Pontianak di sini nih. Itu menjadi pengalaman pertama Kang Haji makan kepiting. Ya. Rupanya makan kepiting itu menyulitkan ya bagi Kang Haji ya. Menyulitkan. Harus pakai tang untuk meremas batoknya gitu kan. Kemudian setelah itu pun juga kadang ada batok yang tajam kena tangan gitu ya. Terus makannya pun juga ngambil, kalau kurang hebat cara mecahin batoknya, itu bisa sulit sekali mengambil daging dari kepiting itu. Tetapi tanpa disadari, aktivitas makan kepiting itu justru menyenangkannya di situ. Ya, menyenangkannya di situ. Ternyata semakin sulit perjuangannya untuk meraih dagingnya itu belum dimakan aja udah alhamdulillah gitu kan. Dan itu memang sensasi sangat luar biasa. Nah, misalnya itu Kang Haji bawa tuh seperti apa menghafal Al-Quran, bertemu dengan ayat-ayat yang mirip kepiting kayak begitu ayatnya, jadi susah banget dibukanya gitu ya, harus pakai tang, kadang melukai jari, tetapi itu nikmat ya. Ketika bertemu dengan ayat-ayat yang entah kenapa pada saat hari itu kok lebih sulit daripada makan kepiting, ya sudah berarti nikmati, kenikmatannya ada di situ. Janganlah kemudian kita mengubah kepiting itu jadi kerupuk, nanti esensinya lain. Ini nih cara makan kepiting enak ya, ada olahan kepiting, tetap masih tidak bisa rasanya, kenikmatannya disamakan dengan makan kepiting. Tapi ini sekali lagi bagi yang suka makan kepiting. Ada juga yang alergi itu ya. Ini Kang Haji contohkan untuk yang tidak alergi kepiting dan alergi makanan air. Mudah-mudahan ada yang jualan kepiting ya. Biar buka puasa nanti bisa makan kepiting. Baik, kita lanjut ke materinya ya. Teguh, ini sampai jam berapa? Mbak Indah sampai jam berapa? Jam 11 Kang Haji. Jam 11. Kita sekarang jam 10.30. Insya Allah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mampukan kita untuk melewati 30 menit ke depan ini padat penuh dengan amal soleh. Insya Allah. Di dalam Al-Quran ada satu ayat. Ayat ini menginspirasi para ulama dan para hafiz Quran untuk sungguh-sungguh di dalam murojaah. Untuk sungguh-sungguh di dalam membaca Al-Quran. Untuk sungguh-sungguh di dalam melaksanakan proses menghafal Al-Quran. Mana ayatnya? Surah Maryam. Ini pasti sudah tahu ya ayatnya. Yang sudah tahu karena memang ayat ini populer. Tetapi barangkali
diksi dari ayat ini jarang dipahami secara menyeluruh karena memang setiap ayat dalam Al-Quran ini mempunyai aspek-aspek makna yang sangat banyak. Surah Maryam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Surah Maryam ayat 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya Yahya khuzil kitaba biquwwah. Coba Ustadz Azam dibaca pakai murotal yang waktu itu Ustadz Azam jadi juara tuh ya. Ya Ustadz Azam biar keberkahan tilawahnya sampai kepada kita semua. Suara saya agak kecil Ustadz di perangkat ini. Tidak apa-apa, nanti diperbesar pahalanya ya. Amin. Kecil suaranya, besar pahalanya. Asal jangan dalam hati saja bacanya. Baik. Ustadz Azam, silahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Yahya khudhil kitaba biquwwah wa atainahul hukma sabiyya wa hananan min ladunna wa zakatan wa kana taqiyya wa barran biwalidayhi waj'al Walam yakun. وبرا بوالديه Walam yakun jabbaran asiyya. Ayat lagi. سلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. Sadaqallahul azim. Saya lupa aja. Alhamdulillah, terima kasih Pak Azam. Ini kalau di dalam sepak bola ini harus diberikan penghargaan Ballon d'Or. Balon hijau meletus d'Or ya. Baik, Masya Allah. Itu surah Maryam dari ayat 12 sampai ayat 15. Barusan ketika Ustadz Azam membaca ayat, kok Kang Haji jadi ingat kepiting lagi gitu ya. Ya. Tadi Kang Haji salah nyebut gak nama tempatnya? Tadi kok kayak salah nyebut gitu, bukan tempatnya di situ ya. Tempat nama kotanya. Jadi ayat ini jadi mengingatkan karena tadi Mas Azam di situ murojahnya gaya kepitingnya gitu. Ada yang sedikit sulit gitu, tapi di situ kelezatan dan keindahannya ya. Ciri hafiz Quran itu memang di situ ya. Ciri hafiz Quran itu seringkali menemukan kelezatan ketika saat di mana tiba-tiba ayat itu menghilang. Bukan menghilang ya. Lagi petak umpet saya sebenarnya untuk mencari keasikan hubungan. Kan begitu. Rasulullah aja untuk mencari sensasi di rumah, kata Bunda Aisyah kan sempat lomba lari gitu kan. Itu sebenarnya tak lain, bukan hanya untuk sehat olahraga gitu ya, tetapi memang untuk menciptakan suasana dan sensasi yang berbeda. Nah, seringkali sensasi hafiz Quran itu begitu. Allah kasihlah sedikit ayat entah kemana, kita cari-cari dulu, akhir ketemu juga gitu kan. Padahal kalau bisa tuh jangan dikasih tahu tadi tuh sama Kang Haji. Ya. Lebih seru, tapi kan karena waktunya lama, 30 menit cari-cari ayat. Baik.
Ya Yahya khudil kitaba biquwwah wa atainahul hukma sabiyya. Ya Yahya, wahai Yahya. Yahya di sini adalah Nabi Yahya bin Zakaria. Khuz, ambilah. Khuz di sini secara harfiah memang artinya ambilah. Tetapi maknanya amalkanlah. Berarti kalau Alkitab di sini artinya kitab, yang dimaksud di sini kitab Taurat dan Injil juga Zabur. Tetapi secara umum kitab Injil belum diturunkan. Saat ini berarti yang dibaca adalah kitab Zabur dan kitab Taurat. Ya, yang dibaca adalah kitab Zabur dan kitab Taurat. Meskipun kalau lihat himpunan kitab-kitab yang dibaca oleh Nabi Yahya ini, bagiannya ada di dalam kitab Injil. Meskipun kitab Injil itu baru diturunkan secara sebenarnya kepada Nabi Isa. Nabi Isa itu nabi setelah Nabi Yahya. Tetapi tekanannya Kang Haji tidak sedang mengarahkan kepada apa yang dimaksud dengan kitab di sini. Tetapi pola interaksinya. Kalau kita punya buku, judul bukunya Air Mata Murojaah, misalkan ya, judul bukunya. Dikarang oleh peserta kajian Air Mata Murojaah. Kalau kita punya buku, ketika kita memiliki buku itu, apa yang kita lakukan dengan buku tersebut? Maka tentu siapapun yang punya buku, interaksi kita dengan buku tersebut pertama kali adalah membacanya. Karena dengan membaca, maka ada interaksi antara kita dengan buku tersebut, dengan bacaannya dan juga maknanya, maksudnya. Maka khudil kitab, ambillah kitab, di antara maknanya adalah baca kitab itu. Ya, khudil kitab, di antara maknanya adalah baca kitab itu. Karena kitabnya kan sudah ada, tidak harus mencari dulu. Khud itu ambil. Berarti yang namanya mengambil itu ada dulu, baru diambil. Tolong ambilkan pisau di dapur. Berarti kan pisaunya ada di dapur, tapi belum diambil. Alkitab ini ada. Apa yang harus dilakukan itu? Khuz. Pertama, membacanya. Menghafalnya. Itu bagian dari interaksi dengan Alkitab yang diperintahkan dengan kata khuz. Nah, tidak berhenti di situ. Biquwwatin, dengan sungguh-sungguh. Biquwwatin, dengan sungguh-sungguh. Ada huruf ba pada kata quwwah, sehingga menunjukkan bahwa quwwatin itu sungguh-sungguh menjadi alat mengambil. Contoh misalkan begini, huruf ba namanya lil ilsaq, ya.
Ba-nya lil ilsaq. Huruf ba dengan makna lil ilsaq, untuk kelekatan dan kerekatan. Dan menjadi alat aktivitas tersebut. Contoh, katabtu bil qalami. Katabtu bil qalami. Aku menulis dengan pena. Aku menulis dengan pena. Bil qalami, ada huruf ba di situ. Berarti al-qalam, yaitu pena, merupakan alat yang digunakan untuk menulis. Dan antara alat dengan yang menulis itu melekat. Ya, melekat, rekat. Tidak bisalah itu pena menulis bergerak sendiri tanpa ada kelekatan dengan tangan kita. Maka khudil kitaba biquwwah, ada huruf ba di situ, berarti quwwah ini alat dari mengambil kitab itu. Dan quwwah ini harus selalu melekat pada diri yang mengambil kitab itu. Tidak bisa terlepas. Dan mengambil kitab itu tidak bisa tanpa menggunakan quwwah ini. Sebagaimana menulis tidak bisa dilakukan tanpa al-qalam. Bisa nggak menulis dengan jari saja misalkan? Tidak bisa. Kecuali memang bisa saja misalkan dicelupkan jarinya, ya. Jarinya ke dalam tinta, terus jarinya menulis. Tetapi pada saat itu jari sudah bukan jari lagi, tetapi jadi pena, namanya pena jari. Nah, khudil kitaba biquwwah. Ayat ini memang berbicara kepada Nabi Yahya. Konteksnya berbicara kepada Nabi Yahya. Tetapi dipahami sejak zaman dulu. Bahkan ada hadis yang marfu. Diidentikan takwilnya dengan orang yang diberikan hafalan Al-Quran. Identik dengan orang yang diberikan Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi siapapun yang telah diberikan ayat, maka dia adalah Yahya umat ini. Jadi Ustadz Azam itu Yahya, ya, umat ini. Siapapun di sini semua bisa menjadi Yahya. Atau sebut saja misalkan kalau di surah Maryam ini bukan hanya sosok Yahya saja yang dekat dengan Allah, tapi ada sosok Maryam untuk perempuannya. Kita adalah Yahya. Semua umat Muhammad ini itu adalah Yahya selama Allah berikan ayat. Saya kan tidak hafal Quran, Kang. Bisa nggak jadi Yahya? Al-Fatihah hafal tidak? Oh hafal. Oh berarti Yahya sebenarnya. Jadi khudz al-Fatihata biquwwah. Ya, gitu. Ambil Al-Fatihah dengan quwwah, sungguh-sungguh. Baca Al-Fatihah dengan quwwah. Waduh, Al-Fatihah pun belum hafal nih. Ya kan nggak mesti hafal. Baca saja tanpa harus hafal, tetapi biquwwah. Jangan sampai ada aktivitas membaca, jangan sampai ada aktivitas murojaah atau menghafal yang pada saat itu al-quwwah tidak hadir bersama kita. Karena tidak bisa lepas al-quwwah itu. Nah, kalau Yahya ini adalah umat ini yang diberikan ayat, maka Alkitab tak lain adalah Al-Quran. Dan quwwah, sungguh-sungguh itu apa? Sungguh-sungguh itu adalah ketika membaca, hati hadir bersama bacaan itu.
makna al-quwwah adalah gimana ya membaca dengan sungguh-sungguh, ya. Ternyata sungguh-sungguh itu adalah membaca dengan hati. Pokoknya ya, Teguh nih atau Ustadz Azam tidak akan disebut bekerja dengan sungguh-sungguh sebagai guru misalkan, atau sebagai karyawan misalkan. Tidak akan disebut sungguh-sungguh kalau bekerjanya belum dari hati. Jadi biquwwah itu adalah dengan sungguh-sungguh, maksudnya hati hadir bersama bacaan itu, hati hadir bersama pekerjaan itu. Inilah amalan batin yang harus selalu dijaga oleh penghafal Al-Quran atau oleh siapapun saat membaca Al-Quran. Karena perintahnya adalah biquwwatin. Kita tidak akan bisa disebut membaca Al-Quran kalau hatinya lalai. Kita belum bisa disebut menghafal Al-Quran dengan sungguh-sungguh kalau tidak dari hati. Bacaan kemana, hatinya kemana. Mulut berbicara dan berkata, membaca ayat tetapi hati berada di ayat yang lain. Atau hati berada di tempat yang lain di luar ayat. Itu tidak disebut dengan biquwwah. Ya Yahya khudhil kitaba biquwwah. Maka seseorang itu akan bekerja dengan hati apabila menikmati. Ya, apabila menikmati. Dan kita pun juga tidak bisa menilai sesuatu itu nikmat dari rasa. Ya, hanya dari rasa saja. Contoh, misalnya kopi. Kopi itu tidak bisa disebut kopi kalau pahit. Kalau tidak pahit. Tidak bisa disebut kopi kalau tidak pahit. Ya. Justru nikmatnya kopi karena pahitnya. Ini bagi yang suka minum kopi ya. Kalau yang tidak suka minum kopi itu berarti tidak cocok nih contoh ini ya. Karena kopi seenak apapun juga tidak akan enak tuh. Bukan karena pahitnya, tetapi karena memang tidak suka saja. Biasanya seseorang itu tidak menyukai sesuatu bukan karena sesuatu itu buruk, ya. Seperti Kang Haji tidak suka jagung. Kenapa nggak suka jagung? Jagung rebus, jagung bakar. Apakah buruk jagung itu? Tidak buruk, bagus dan halal, ya. Tidak boleh kita mengharamkan jagung hanya gara-gara kita tidak suka jagung, ya. Oleh karena itu Kang Haji pun suka beli jagung, tapi siapa? Untuk yang suka, ya. Untuk yang suka. Nah, itu masalah selera. Kenapa? Ada penyebabnya, tapi kalau urusan jagung ini yaitu Kang Haji suka alergi kalau makan jagung itu rupanya sudah dicoba disembuhkan belum berhasil ya. Karena sejatinya memang jagung itu enak ya. Ini contoh. Nah, tidak bisa dengan rasa. Kopi misalkan tadi ya. Kopi itu pahit. Ya, kopi itu pahit. Tetapi walaupun pahit, itu pasti diminum kalau memang butuh. Khususnya di antara yang dilakukan oleh para ulama dengan kopi itu adalah untuk tidak mengantuk saat murojaah. Jadi dulu itu kopi ditemukan di Yaman oleh para ulama ahli tasawuf. Itu sebenarnya tidak diseduh ya kopinya itu pada mulanya. Kopi itu hanya ditumbuk kemudian dikeremus gitu ya. Tidak diseduh pakai air dan tidak pakai gula juga. Itu pada mulanya sehingga kan mulutnya jadi wangi, kemudian di antara yang menyebabkan mereka kuat bermurojaah Al-Quran, kuat berzikir di malam hari itu karena
wasilahnya adalah menggunakan kopi itu. Nah, kalau sekarang kopi udah banyak, udah banyak ininya nih, udah kurang sehat ya sekarang kopi. Dari yang kopi susu, kopi gula, kopi, sekarang banyak kedai-kedai kopi itu. Semuanya tidak ada kopi yang bisa digunakan buat ibadah. Itu kopi-kopi yang sudah dikonsumsi tujuannya bukan buat ibadah, tapi untuk kesenangan saja, untuk syahwat. Mungkin juga ada yang jualan kopi di sini. Azam jualan kopi, Ustaz Azam? Ada Ustaz. Ustaz mau dikirim Ustaz? Oh, iya tuh kan jualan dagang kopi Azam. Boleh dikirim di Japri Kang Haji ya. Ya, nanti dikirimin buat Kang Haji. Berapa harganya? Kopinya satu porsinya, Ustaz Azam? Sudah dipak gitu Ustaz. Sudah dipak ya? Masya Allah, ini Hafiz Quran yang jualan kopi, Insya Allah. Silakan tuh yang di sini mau pesan kopi rasa Hafiz Quran, ya ada di Ustaz Azam. Baik. Nah, tidak semua rasa nikmat itu diciptakan oleh rasa, tetapi diciptakan lebih oleh kebutuhan, ya, diciptakan oleh kebutuhan. Bagi yang belum tahu rasanya kopi, tetapi dia butuh untuk tidak tidur, bukan tidak tidur, butuh untuk tidak mengantuk saat beraktivitas, dia akan mencoba kopi itu. Ya, bukan karena rasanya, tapi karena butuh kopi itu untuk melawan ngantuknya di saat-saat yang memang mestinya tidak mengantuk. Teman Kang Haji itu dulu ketika sedang mengaji, ya, selalu menyeduh, bukan kopi yang diseduh, tetapi garam yang diseduh. Ya. Garam yang asin itu air garam 1 gelas disiapkan di sampingnya ketika sedang mengaji. Kemudian agar aromanya terasa lezat itu ada permen dengan aroma durian itu dicelup di situ, sehingga warnanya warna durian dan aromanya pun juga aroma durian. Terus Kang Haji mintalah ke teman Kang Haji itu, boleh kan minum ini? Boleh. Kang Haji tidak tahu kalau itu air garam. Pas dicium aromanya, waduh sedap banget, durian asli. Tetapi pas menempel di lidah, Allahu Akbar. Teman Kang Haji ketawa aja. Ini garamnya, ini garam. Kalau yang rasa durian udah habis dari tadi pasti ini. Tujuannya apa? Apakah enak itu air garam? Apakah bisa diteguk? Tidak, tetapi ini sebuah ikhtiar. Bagaimana bisa menikmati ngaji tanpa mengantuk? Nah, nih lagi murodnya juga sering mengantuk, ya. Itu ada ikhtiar, di antaranya seduhan gula. Kalau Kang Haji seduhan kopi, ya, seduhan kopi, tapi akhirnya kopinya nggak pakai gula. Seduhan garam tadi ya. Kang Haji pakai kopi, tapi kopinya nggak pakai gula. Karena kalau gula itu namanya bukan ngopi, tetapi gula ya. Ada campur gulanya. Nah, maka walaupun bertolak belakang rasanya dengan rasa yang kita inginkan, tetapi karena kita benar-benar butuh kepada itu, maka kita akan melakukannya. Dan mulailah terjadi rasa nikmat itu. Nikmat sekali. Ya, nikmat sekali. Nikmat itu bukan karena soal rasanya, tetapi karena memang saat itu dibutuhkan. Kenapa misalkan masuk ke dalam sebuah taman rekreasi yang indah itu menjadi nikmat? Sebenarnya bukan karena indah amat gitu ya, bisa jadi ya, tetapi karena memang butuh banget suasana yang seperti itu, butuh suasana yang seperti itu, sehingga tidak perlu kita bayar tempat rekreasi, ya datang aja ke kampung Kang Haji itu, ke Cijambe, itu udah
segar rasanya. Tapi orang yang ada di Cicambe sendiri, ya karena tidak menyadari keindahan alamnya, ya di Cianjur itu, akhirnya dia pergi juga ke tempat rekreasi. Padahal kampungnya sudah lebih dari tempat rekreasi. Nah, rasa nikmat inilah yang mengalihkan. Tapi sekali lagi, rasa nikmat tidak selalu identik dengan rasa, tetapi kebutuhan. Lagi sakit perut, azam. Lagi sakit perut, azam. Atau teguh nih ya, lagi sakit perut. Tiba-tiba di tengah-tengah lagi sakit perut, ingin buang air besar, di situ ada toilet. Wah, itu nikmat banget di situ. Nikmat banget di situ. Jadi sederhana ternyata nikmat itu. Nah, itu karena butuh, ya butuh. Bukan soal rasa, tapi soal kebutuhan. Segelas air yang bening, yang putih, yang sejuk, segelas air. Saat kita berada di tengah gurun pasir, panas dan haus, itu lebih berharga dibanding sebongkah berlian. Ya. Jadi rasa nikmat itu tidak hanya dengan rasa. Yang namanya air putih ini di situ. Air putih banyak di 1 galon di samping Kang Haji. Ya. Berarti ini air 1 galon nih, ketika Kang Haji minum, oh itu rasanya nikmat karena Kang Haji selalu membayangkan bagaimana Kang Haji saat ini berada di tengah gurun pasir. Saat ini tuh ada di meja Ustadz Teguh tuh ya, ada air, atau di meja siapapun di sini juga ada air. Lihat rasanya, kok ini air putih doang. Allahu Akbar. Disuguhi air putih, jangan pakai doang. Ya, jangan pakai doang. Ini air putih saja. Ya, air putih. Yang di sini kalau kita melihat butuhnya, maka lebih nikmat daripada apapun. Butuhnya lebih nikmat daripada apapun. Nah, orang ketika masuk ke dalam sungai ayat-ayat Al-Quran ini, ketika masuk ke dalam ayat-ayat yang diibaratkan oleh Ibnu Mas'ud sebagai taman-taman yang indah, yang di situ tidak ada satupun mata kecuali takjub, tidak ada hati kecuali merasakan keindahan. Ta'anaku fihina, kata Ibnu Mas'ud. Maka rasa nikmat itu menyebabkan hati hadir di situ. Menyebabkan hati hadir di situ. Dan hati bersama ayat di situ. Dan ini adalah amalan batin yang sebabkan hafalan mutkin. Kenapa sih hafalan nggak mutkin? Mungkin coba periksa. Apakah hafalan kita ketika kita murojaah sudah sedikmat kita berada di taman yang kita impikan? Apakah masih kalah dengan pasangan? Ini Ustadz Azam, biasanya hafiz Quran itu harus siap-siap poligami. Ya, harus siap-siap poligami. Tapi poligami dengan ilmu, berjodoh dengan ilmu. Jadi kata Ubay bin Ka'ab, ini ada orang yang hafiz Quran gitu ya pada zaman itu, di zaman Umar bin Khattab ada orang yang hafiz Quran. Kerjaannya sholat, kerjaannya ngaji Quran terus, murojaah sampai istrinya protes. Ya. Kenapa? Karena aturan menemani istrinya ini malah ngaji terus, sholat terus, ibadah terus. Dijawab oleh Ubay bin Ka'ab, gini, suami kamu itu istrinya 4 katanya. 1 kamu, 3 lagi ilmunya. Jadi kamu harus mendapatkan hanya 1/4 waktunya saja. Jadi kamu harus rela mendapatkan suamimu hanya 1/4 saja. Ya, jadi yang sekarang para akhwat atau para yang belum menikah ingin menikah dengan hafiz Quran, siap-siap dipoligami dengan ayat. Ya. Siap-siap dipoligami dengan ilmunya, dengan ibadah. Ya. Kalau ingin mendapatkan dirinya, maka harus siap dengan poligami itu. Kenapa? Karena keindahan bagi seorang hafiz itu bukan hanya istrinya,
tetapi ayat-ayat itu bahkan bisa cemburu tuh. Pokoknya kata istrinya, saya itu cemburu kepada suami saya satu doang. Kalau dia udah ketemu Quran, sulit diganggu. Nah, itu baru tahfiz Quran. Ya. Dan mestinya seorang istri pasti senang loh dengan suami yang begini, ya. Kerjaannya, hatinya, ya. Kecuali mohon maaf ya, perempuan yang tidak betul, ya. Perempuan yang duniawi, ya. Perempuan yang pikirnya dunia terus, atau kesenangan dunia saja, ya. Pasti mungkin tidak akan bahagia dia. Ya kayak ibarat apa ya, dia tidak berjodoh dengan hafiz Quran, dia tidak berjodoh dengan ilmu, bahkan dia pun tidak berjodoh dengan kebaikan. Seperti itu. Nah, bagi hafiz Quran yang namanya taman-taman itu ini diajak, Kang Haji pernah diajak, Kang, kita ke kebun raya yuk, kan di Bogor kan kebun raya ya. Ke kebun raya, ke rumah pesantren di daerah Bogor. Ngapain? Kita refreshing katanya. Lagi ngafal Quran biar otak segar. Ya, biar otak ini segar. Maka jalan-jalan ke kebun raya. Kata Kang Haji, ini kebun raya lebih kebun raya tidak lebih indah dibanding dengan ayat-ayat yang sedang dibaca. Gini aja kata teman Kang Haji, kita murojaah di sana, ayolah. Wah gitu. Kalau kebun raya di tempat murojaah lurus ya. Tapi kalau di situ jadi melupakan murojaah, buat apa ya? Orang murojaahnya lebih indah, ayat-ayat lebih indah daripada kebun dan taman manapun yang ada di semesta ini. Makanya ya Yahya khudul kitaba biquwwah, ini adalah perintah kita agar kita bisa, hati kita murojaah itu, hati kita membaca Al-Quran dengan hati. Kenapa? Karena kita menikmati semua yang ada di dalamnya itu. Nah, bekerja juga sekarang Teguh bekerja sebagai guru atau sebagai apa Ustaz Teguh? Iya, guru tahfiz sekaligus imam di Sebagai guru ya, guru tahfiz itu pasti ya, sekaligus imam itu pasti menikmati, nggak butuh gaji, nggak butuh. Justru ketika bertemu dengan anak-anak yang setoran, aduh itu nikmat, bisa mengimami, nikmat banget, nggak butuh gaji sebenarnya. Allahu Akbar. Ya, makanya bagi siapapun sekarang yang punya yayasan ataupun sekolah yang menggaji hafiz, jangan menganggap bahwa hafiz itu bekerja kepada Anda, tetapi hafiz itu bekerja ke Allah. Ya, jangan sepelekan hafiz Quran yang sedang mengajar. Jangan pikir hafiz itu adalah bawahan kita, bukan. Atasan cuma satu, Allah. Hafiz Quran itu, ya. Jadi muliakanlah hafiz Quran. Kalau kita punya lembaga yang di sana mempekerjakan hafiz Quran, karena mereka sebenarnya tidak kerja ke kita, atasannya hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan keindahannya pun juga ketika bersama ayat itu. Dan juga yang sebagai guru kita pun harus juga berterima kasih kepada yang sudah mempekerjakan kita, meskipun kita bekerja ke Allah, tapi itu wasilahnya. Kita pun bisa bertemu dengan murid-murid yang hebat dengan ayat, itu pun juga wasilah mereka. Ya, kita pun harus selalu mengingat seperti itu agar apa? Agar hati ini bisa bekerja. Ya, kita bekerja dengan hati. Kita bekerja dengan hati karena kita melihat di situ kenikmatan-kenikmatan yang mengabaikan semua kenikmatan yang lain. Mudah-mudahan pada siang hari ini, pada pagi hari ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rasa yang hebat, rasa ayat, ya, rasa ayat yang hebat, yang mengalihkan semua pandangan kita. Rasa ayat yang hebat yang mengalihkan semua pandangan kita, yang mengalihkan konsentrasi hati kita kepada yang lain. Amin Allah ya rabbal alamin. Sudah jam 11:05. Alhamdulillah kita sudah melewati 30 menit lewat 5 menit dalam kebersamaan ini dan waktunya sudah habis. Mohon maaf. Ini jadwal kajian mestinya jam 9 ya, jam 9. Jadi saya ingatkan jadwal kajian ini adalah jam 9 pagi
jam 9 pagi dan berakhir jam 10.30 ya. Ini mestinya jadwal aslinya. Tetapi karena kita tadi baru mulai dari jam 9, mulai jam 9 ya, itu kita sampai dipanjangkan ke jam 11. Dan insya Allah ke depannya kita akan tetap di jam 9 ya, akan tetap di jam 9. Biasanya ada kendala-kendala. Di antara kendala juga yang menyulitkan panitia adalah komunikasi dengan Kang Haji. Karena Kang Haji tidak selalu di tangan Kang Haji handphone atau alat komunikasi, sehingga itu menyulitkan. Dan Kang Haji pun juga kadang lupa juga nih, harus mengaktifkan atau melihat handphone itu. Itu di antara kendala. Di samping dengan kendala-kendala yang lain. Semoga tim di Indonesia Murojaah diberikan kemampuan untuk istiqomah juga membersamai kita. Wallahu alam. Itu Ustadz Teguh dan Ustadz Azam ya, Kang Haji. Tidak bisa berlama-lama, mungkin muhasabah murojaahnya bisa kita nanti ketika waktunya tepat di jam 9 ya mulainya. Wallahu alam, mohon maaf atas segala kekurangannya. Oh iya, ini barangkali bisa bantu. Indonesia Murojaah lagi merenovasi yang rupanya Pak Kang Haji tanyakan itu belum selesai-selesai. Ya. Bisa siapapun yang punya rezeki atau bisa ngajak yang punya rezeki agar ketahuan itu untuk renovasi Baitul Murojaah ya. Baitul Murojaah nomor rekeningnya berapa ya? Kalau nggak salah 70.800.503 ya, 5.003. Nah, sebelum yang lain biar Kang Haji dulu transfer. Ya. Semoga menjadi penikmat ya, menjadi alasan semakin nikmatnya kita bersama ayat. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan jaza kepada Kang Haji yang telah memberikan materi seri yang ketiga, yaitu kehadiran hati bersama ayat, yang Masya Allah telah dikupas ya sedemikian rupa dengan bahasa yang kita sama-sama pahami ya. Insya Allah bermanfaat untuk kita semuanya. Jangan lupa apa yang beliau sampaikan ya bisa di-share kembali kepada teman-teman yang mungkin pada pagi hari ini tidak bisa ikut bergabung. Dan juga bisa bisa juga dilihat di YouTube-nya Indonesia Murojaah ya. Jadi kajian Majelis Air Mata Murojaah ini alhamdulillah dipantau di YouTube ya. Masuk di YouTube Indonesia Murojaah. Jadi bagi para peserta atau jamaah yang mungkin pada sesi-sesi sebelumnya belum bisa mengikuti, bisa menyimak dari awal melalui YouTube dari Indonesia Murojaah, atau kajian-kajian atau kesimpulan dari tiap kajian juga bisa dilihat pada sosial media lainnya seperti Instagram, Facebook dan sebagainya. Itu bisa dilihat, disimak ya, untuk menambah wawasan pengetahuan kita terkait khususnya hafalan Al-Quran, kiat-kiat dalam menghafal ataupun murojaah yang disampaikan dari Kang Haji Deden. Baik, untuk selanjutnya ada sesi tanya jawab, Kang Haji. Dicukupkan saja karena waktunya sudah siang ya. Oh, baik. Baik, jazakallah Kang Haji. Mungkin pertanyaan-pertanyaan yang nanti akan disampaikan bisa disimpan terlebih dahulu ya, dicatat di buku yang sudah mungkin disampaikan oleh Kang Haji.
catatan-catatannya, kemudian pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan, insya Allah bisa ditanyakan di pertemuan berikutnya di hari Sabtu. Insya Allah bisa lebih dimajukan lagi di jam yang seperti biasa, jam 9, karena tadi ada trouble ya, ada gangguan dari sinyal, jadi agak telat. Insya Allah untuk minggu depan akan lebih maksimal kembali, pukul 9 sampai 10.30 ya. Baik, kami ingatkan kembali juga bagi para peserta yang ingin berinfak ya, infak sedekah yang tadi sudah disampaikan oleh Kang Haji ya, infak sedekah perbaikan Baitul Murojaah bisa menyalurkan ke rekening Bank Syariah Indonesia BSI ya, yang sudah tertera di kolom chat, bisa dilihat ya nomor rekeningnya. Kemudian kalaupun ada yang ingin ditanyakan bisa langsung japri ke nomor berikutnya ya, nomor dari Ustazah Indah Wulansari ya, yang beliau adalah admin dari Indonesia Murojaah. Bisa nanti terkait sedekah ataupun pertanyaan-pertanyaan lainnya yang ingin ditanyakan bisa langsung japri kepada beliau. Demikian kita akhiri pada pertemuan kajian pagi hari ini dengan pembacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin, dan beristighfar 3 kali. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya sebagai MC Teguh, dan juga jazakallahu khairan jaza kepada Kang Haji Deden, kemudian Ustadz Azam, dan juga para peserta yang setia sampai akhir mengikuti kajian pada pagi hari ini. Demikian, billahi fisabil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.